10 karya tenun ikat Nagekeo diperagakan pada perhelatan Bali Fashion di Hotel Hilton Garden Bali sebagai sarana promosi ekonomi kreatif daerah. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2 Beba Jawa kembali menggelar vaksinasi bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas. Dan inilah berita selengkapnya pendengar, bersama saya Caroline Wadamosa. Saudara, 10 karya tenun Nagekeo diperagakan pada perhelatan Bali Fashion Festival di Hotel Hilton Garden Bali sebagai sarana promosi ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya kita ikuti laporan Ferry Soong. Karena tujuan kami akan kita eksplor, kita pamerkan di negara kincir angin. Perhelatan Bali Fashion Festival sendiri dilaksanakan pada 18 Juni 2022 lalu. Dalam kegiatan ini, rancangan busana dibawakan oleh model dari Bali dan mancanegara sebagai salah satu sarana promosi ekonomi kreatif dan pariwisata daerah karena Bali sebagai barometer dan pintu masuk pariwisata Indonesia. Keikutsertaan beberapa produk tenun ikat Nagekeo ini atas inisiasi Wastra Flora Nusantara yang mengkombinasikan antara tenun khas Kabupaten Nagekeo dengan batik sebagai bentuk karya seni yang artistik. Desainer Joko SSP yang sempat mengunjungi beberapa rumah tenun di Nagekeo mengatakan sajian busana dengan tema pelangi di Nagekeo oleh dirinya tersebut memiliki nilai artistik namun tetap nyaman untuk dikenakan sebagai pakaian keseharian. Tujuan lain memilih ajang ini menurutnya guna menyampaikan kepada pengunjung tentang keragaman motif tenun Nagekeo seperti telopoi, ragi, hobanage yang dipadukan dengan corak batik Jawa. Karena tujuan kami akan kita eksplor, kita pamerkan di negara kincir angin. Di situ nanti mau kita modif dengan bahan-bahan denim, jeans, sehingga masyarakat sana bisa menggunakan. Satu itu. Kedua juga kain tenun itu tebal, kurang lentur, orang berpikir dibuat gaun kurang nyaman. Di sini tetap akan kita eksplor bisa menjadi sebuah gaun, kita kombinasi dengan sedikit sentuhan batik karena memang saya dari Solo, kota batik. Itulah tujuan saya ke sini dan saya sangat terkagum pertama kali datang ke sini dengan alam yang begitu indahnya dan saya berpikir kenapa baru kali ini bisa menikmatinya. Sementara founder Wastra Nusantara Chris Broto menjelaskan tenun ikat yang ditampilkan pada event Bali Fashion Festival sebagai salah satu promosi komoditi UMKM Kota Solo dan Kabupaten Nagekeo sekaligus promosi wisata yang efektif karena dilaksanakan di Bali dan pariwisata saat ini mulai bergeliat pasca pandemi. Kegiatan ini sebagai bentuk elaborasi lintas sektor dan kerjasama yang mengangkat potensi ekonomi kreatif dan UMKM kedua belah pihak. Tenun Nagekeo menurut kami dalam rangkaian perjalanan hari ini di kantor Dekanasda, kami mengunjungi salah satu penenun ragi dan dowik di Gulumbai, sangat memungkinkan tenun Nagekeo menjadi produk unggulan komoditi dari kabupaten ini, wilayah ini untuk menjadi karya seni dalam hal busana untuk menjadi salah satu konten perhelatan fashion show misal, untuk foto sesi dan lain sebagainya. Tenun yang unik dari Nagekeo mengikat kami untuk terus mengembangkan bersama-sama dalam kolaborasi. Tenun Nagekeo sebagai salah satu warisan budaya tak benda memikat perancang busana Joko SSP untuk memadukan dua wastra Nusantara batik dan tenun menjadi sajian busana kreasi yang unik dan menarik. Dengan kolaborasi dan perpaduan busana kreasi dapat mengenalkan potensi tenun yang dapat memberikan nilai tambah pada sektor lain pemerintah Kabupaten Nagekeo seperti pariwisata, perdagangan, dan pendidikan. RRI Ferry Soong melaporkan. Saudara, dari Nagekeo kita beralih ke Labuan Bajo. Pendengar, PT Perusahaan Listrik Negara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menggelar parade konversi sepeda motor BBM ke listrik yang diikuti para pemangku kepentingan pada Jumat 24 Juni 2022. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan Ai Elizabeth.
Dalam rangka memeriahkan G20 Energy Transition Working Group, PT PLN Persero menggelar parade konversi sepeda motor bahan bakar minyak ke listrik yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Jumat 24 Juni 2022. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi yang ramah lingkungan. Parade ini berlangsung dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Tidak hanya mengikuti prosesi parade konversi sepeda motor BBM ke listrik, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasetyo juga mencicipi kopi yang berbahan dasar daun kelor yang disediakan oleh salah satu UMKM Bazar Manggarai Barat. Ini ada pemberdayaan dari masyarakat, petani juga ada, kemudian teknologi ada, nilai tambahnya juga ada. Nah ini nanti ke depan bagaimana produk ini menjadi produk nasional bahkan internasional. Nah, kita dukung itu ya. Terima kasih banyak kita kolaborasikan. Dan kita di sini ada tim komunikasi, tim branding kita dari PLN akan hadir, kita bantu. Artinya apa? Entretik. Amin. Terima kasih. Sama saya. I took it back. Dapur kelor mendunia. Terima kasih Pak Dido. Dari Kampung Ujung, I. Elizabeth RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Dan pendengar, dari Labuan Bajo kita masih punya informasi lainnya untuk Anda dari Bajawa, Kabupaten Ngada. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa kembali menggelar vaksinasi bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas. Selengkapnya disampaikan Su Imam. Kegiatan vaksinasi ini telah dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juni 2022 kemarin pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai selesai bertempat di Aula Rutan Bajawa. Demikian Kepala Rutan kelas 2B Bajawa Mustawan kepada RRI via telepon pribadinya Minggu 26 Juni 2022. Dijelaskan dalam pelaksanaan vaksinasi kemarin pihaknya menggandeng Puskesmas Bajawa dengan vaksinasi yang diberikan yaitu dosis 1, 2, dan 3 atau booster COVID-19. Jadi kita kemarin banyak kan melaksanakan booster. Ada juga yang vaksin itu lanjutan. Kita kemarin sudah selesai tahap kemarin, tapi ini karena bergulir ada tahanan baru masuk dan lain-lain, itu baru dilaksanakan ini. Dikatakan Mustawan, tujuan dari kegiatan vaksinasi kemarin yang diperuntukkan bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan adalah supaya meminimalisir terpaparnya COVID-19 di dalam rutan. Kita bertujuan untuk mencegah beredarnya COVID-19 walaupun ini sudah menurun, tapi untuk antisipasi semuanya ini sudah kita laksanakan. Ia melanjutkan bagi yang sudah divaksinasi untuk selalu menjaga kesehatan, rutin berolahraga agar imun terjaga dan selalu menjaga prokes. Ditambahkan jumlah yang telah divaksinasi kemarin sebanyak 34 orang dengan rincian vaksinasi 1 sebanyak 3 orang, vaksinasi 2 sebanyak 10 orang, dan vaksinasi 3 sebanyak 21 orang. Selain itu juga ada 6 orang petugas rutan mendapatkan vaksinasi tahap 3 booster COVID-19. Kanal Inspirasi Pro 1 RRIND. Dan mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Waramosa. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND. Kanal Inspirasi